Oke, baik, saya mulai dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama tetap kita mensyukuri nikmat yang diberikan ke kita, yang diberikan kepada kita hari ini, ya. Artinya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, ya, berpijak di muka buminya ini, ya, dengan izinnya. Ini adalah dengan izinnya juga kita berjumpa seperti ini, walaupun dalam keadaan dalam jaringan, ya. Itu semua karena izinnya. Oleh karena itu, merugilah mereka yang tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikannya kepada kita. Sangat merugi. Bahkan dia itu dia tidak mengerti hakikat, ya, penciptaan dirinya di muka bumi ini, ya, yaitu salah satu daripada kita diciptakan di muka bumi ini adalah kita salah satu menjadi orang yang senantiasa mensyukuri, ya. Artinya apa? Nikmat yang begitu banyak sama kita hari ini, kalaulah nikmat itu kita hitung-hitung, misalnya mulai dari pandangan, ya, pendengaran, kemudian rasa, kalau kita hitung nggak bisa, ya. Misalnya napas gitu, ya, udara misalnya. Kalau misalnya ada orang yang sakit, dia membutuhkan oksigen, dia membutuhkan napas bantuan ataupun udara bantuan ataupun katakanlah oksigen. Tetapi hari ini sampai detik ini, ya, kita dikasih free, ya, alias gratis, kita nggak ditagih. Itu dia. Nah, nanti yang ditanya nanti, ya, di akhirat nanti ataupun nanti ketika dunia ini nanti sudah dihancurkan, nanti disitulah nanti kita ditanya, kita dihisap, dihitung bagaimana perbuatan kita selama di dunia. Oke, baik, itu adalah mungkin, ya, sekilas untuk bagaimana cara kita mensyukuri, ya. Jadi seseorang bisa mensyukuri yang diberikan kepada kita, salah satunya itu adalah menggunakan beberapa anggota tubuhnya, ya, yaitu dalam hal kebaikan. Itu dia. Artinya ada satu hadis, mungkin ini adalah hadis yang populer, ya. Apa kata Nabi, yaitu sebaik-baik orang itu adalah bermanfaat bagi orang yang lain, gitu ya, bisa bermanfaat bagi yang lain, gitu. Jadi ini mungkin secara umum, gitu kan, agama apapun Anda, ya, kalau misalnya Anda berguna atau bermanfaat bagi orang lain, mungkin Anda itu adalah orang yang mensyukuri nikmat, ya, karena Anda bisa memanfaatkan apa yang diamanahkan, apa yang diberikan sama Anda, kemudian Anda gunakan dengan hal kebaikan. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ya. Perkuliahan kita hari ini adalah mata kuliah yang berbeda, ya. Mata kuliahnya adalah tentang teknologi cloud computing, ya. Jadi hanya perbedaan teknologi, ya, tetapi belakangnya adalah cloud computing. Apa perbedaannya? Mungkin kalau teknologi, ya, mungkin mengarah kepada teknis, ya, teknologi, ya. Ya, jadi kalau logi itu adalah ilmu, ya, ilmu yang membahas sesuatu, gitu. Misalnya antropologi, astronologi. Kemudian yang ada logi ilmu tentang, ya, bagaimana mengetahui sesuatu ataupun bagaimana cara membuat sesuatu, ya, sama kayak metode, ya. Metode itu sebenarnya cara. Metode itu adalah bahasa Inggris, gitu ya. Method, ya. How to build. Karena kan banyak kan, bagaimana cara membangun, bagaimana cara how to method. Kemudian Anda membuat skripsi itu, kamu menggunakan metode apa, gitu ya. Misalnya dia menggunakan metode infrastruktur, kemudian dan masih banyak lagi, ya, misalnya RGB, gitu ya. Kemudian misalnya ke SPK, gitu. Itu mungkin metode ataupun cara-cara bagaimana kita melakukan sesuatu, kemudian yang mengacu dalam suatu metode atau suatu cara yang dibuat mereka yang meneliti terlebih dahulu. Nah, teknologi, ya,
cloud computing. Jadi apa perbedaannya? Mungkin ya ini nanti mengarah ke praktek ya. Kalau misalkan teknologi ini mungkin yang dibahas bagaimana nanti apa yang ada di dalam daripada cloud computing itu, ya mulai dari hardware-nya ya kan, kemudian juga nanti mulai dari network-nya, kemudian juga software-nya ataupun operation system-nya, dan masih banyak ya yang menyangkut terkait dengan teknologi cloud computing. Oke, mungkin karena kita sudah membahas cloud computing semalam ya, tepatnya di hari Kamis, jadi mungkin hari ini saya demo ya, saya langsung praktek ya. Karena apa, kalau misalnya saya ikuti silabus ini, memang silabusnya belum ada, bahkan cloud computing yang sudah ada silabusnya ya. Ini adalah mata kuliah yang baru, jadi nanti kalau misalnya Anda sudah pernah ya mempraktekkan ini, silakan juga nanti memberikan masukan dan saran, atau juga nanti bisa dikritik ya, karena kita sebagai manusia harus dikritik gitu ya, supaya apa, supaya ada perkembangan dalam edukasi ataupun pendidikan ya. Tergantung kita nanti bagaimana ya, bagaimana kesanggupan kita ya dalam hal yang saya demokan nanti. Oke, yang pertama mungkin saya langsung prakteknya ya. Nanti kalau misalnya teorinya nanti bisa kita kembangkan di cloud computing. Yang pertama ya, makanya semalam itu kita membahas virtualisasi ya. Jadi kita ini sepertinya membuat virtualisasi ya. Oke, yang pertama misalnya gini. Kalau misalnya Anda nggak mempunyai laptop ya, atau misalkan punya pakai handphone, nggak ada masalah ya, karena memang kalau seperti ini, dalam keadaan kuliah seperti ini, media tidak bisa ya, media Anda mungkin tidak bisa ataupun tidak cukup ya, cukuplah memang Anda itu menyimak gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda mempunyai media yang lengkap, punya laptop, lebih bagus ya. Yang pertama, di grup kita itu sudah ada, saya jelasin aja mulai dari awal. Misalnya saya buka Google nih, saya buka Google-nya, google.com, kemudian saya masukkan sini kata Proxmox. Karena kemarin ada saya tunjukkan ke kalian, yaitu Proxmox ya, yaitu main server ya. Jadi di sini juga ini saya klik dulu. Oke. Ya. Di sini ada virtualisasi ya. Nah, jadi kalau Anda lihat ini ya, Proxmox ya, virtual environment. Jadi Proxmox itu adalah salah satu sistem operasi. Maaf, ini demo ya. Proxmox adalah salah satu mesin virtual ya, di mana dia itu bisa memvirtualkan yang ini ya, compute ya, network, kemudian penyimpanan, yang di-combine, yang digabungkan semuanya ini dalam satu ya. Jadi mempunyai sebuah jalan alternatif, satu solusi gitulah ya. Jadi ini mungkin memberikan kepada engineer network terutamanya untuk mengembangkan ya salah satu daripada infrastruktur mereka di perusahaan. Jadi ini adalah mungkin sebuah solusi ya. Kemudian juga di sini dijelaskan Proxmox ya, PA ini adalah ini ya, virtual environment ya, is an open source server management platform for your enterprise virtualization ya. Jadi ini adalah saya biasanya mengatakan bahwasanya sistem operasi Proxmox ya, karena Proxmox ini sebenarnya sistem operasi berbasis open source, artinya terbuka untuk dikembangkan, yang digunakan untuk memanajemen server ya. Jadi belakangnya ini apa? Belakangnya inilah sistem operasi Linux ya. Linux, kemudian ini Linux, kemudian distronya ini adalah Debian ya. Debian ya. Jadi sistem operasi Proxmox ini ya, backgroundnya ataupun di belakangnya itu adalah sistem operasi Debian. Kemudian kenapa disebut Proxmox ya? Itu karena sudah dikembangin
karena sudah sudah dikembangin, artinya ada sesuatu yang running di sana ya, berbentuk layanan seperti website ya, seperti tampilan yang ini ya, yang ditunjukkan di demo mereka yang ini. Jadi ini sebenarnya yang ditampilkan. Jadi base-nya ini sebenarnya dia kayak tampilan website ya, macam tampilan tampilan website. Tetapi di sini adalah dia bisa memanajemen sistem, dia bisa mengcluster ya, cluster PM ataupun PM. Artinya apa? Kalau misalkan Anda lihat ini ada dibuat PM ya, dibuat juga nanti cluster ataupun template PM gitu. Jadi artinya si Prosmos ini ya adalah salah satu sistem operasi mungkin yang tepat ya, ataupun yang cocok ya untuk sesuatu misalnya server yang memiliki ya, server artinya server yang memiliki spesifikasi yang besar ya. Gini ya teman-teman semua, server ya, kalau misalnya kita misalnya mengupas sekilas server, mungkin di benak Anda itu adalah besar gitu ya. Iya ya. Tetapi ya server itu misalnya laptop kita pun juga bisa dijadikan sebagai server jika kebutuhan mungkin hanya hanya untuk hanya untuk chatting gitu ya, kemudian juga hanya untuk misalnya berbagi data gitu ya. Sama halnya kalau misalnya Anda pernah belajar di jaringan komputer, Anda melakukan data share ya dari satu user ke user yang lainnya, kemudian user itu mengakses laptop Anda, kemudian mengambil data Anda. Itu dikatakan server gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita hubungkan dengan sistem operasi yang seperti ini ya, maka di sini harus memiliki server yang memadai atau server yang besar ya. Artinya spesifikasinya sangatlah besar gitu. Nah, dan ini adalah salah satu hypervisor ya, hypervisor itu apa? Hypervisor itu adalah ya, dia seperti wadah gitu ya, wadah di mana dia itu menjalankan beberapa ISO iMac ya, atau iMac ISO. Jadi dia menjalankan iMac ISO. Apakah iMac OS-nya atau operation sistemnya itu adalah Windows ataupun Linux ya. Jadi tugas di situ. Oh, berarti samalah dengan VirtualBox. Berarti apakah Prosmos itu sama dengan VirtualBox ya? Apakah sama dengan aplikasi VirtualBox atau misalnya VMware? Benar, ini sama ya. Tetapi ya, ini open source ya. VirtualBox open source, VMware itu adalah berbayar. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah Prosmos ini bisa diakses melalui web ya. Makanya di sini dia seperti web hasilnya. Dia sudah dibangun ya. Prosmos ini dibangun di atas web ya. Di atas apa? Di atas Debian. Mohon maaf tadi. Di atas sistem operasi Debian. Kemudian webnya itu dikembangin, kemudian dimasukkan di dalam sistem operasi Debian gitu. Jadi artinya sistem operasi Prosmos ini ya memang digunakan untuk virtual juga gitu ya, untuk hypervisor ya. Artinya dia bisa menjalankan iMac ISO gitu. Sama halnya dengan VirtualBox. Jadi kalau VirtualBox ya, Anda bisa menjalankannya di laptop Anda. Apakah dia misalnya di Linux ya? Linux kan banyak distronya, Ubuntu, Debian ya, Red Hat. Apakah misalnya di Windows? Nah, apakah Anda menjalankan dia di sistem operasi Linux ya? Apakah dia di Windows? Itu dia kalau open source. Tapi kalau VMware tidak bisa, mungkin hanya di Windows saja. Nah, apakah dia ingin dijalankan di Linux ataupun di Windows? Nah, kemudian ya, yang namanya hypervisor itu, dia itu bisa menjalankan sekaligus ya, menjalankan serentak
serentak berarti gini loh, pengertiannya seperti ini. Semua yang ini kan checklist nih, ada warna hijau, ada warna hijau, ada warna hijau, ini lagi berjalan semua. Jadi ya ini kan PM ya, PM, jadi dia bisa menjalankan semua, sama dengan VirtualBox sama dengan VMware. Jadi itulah namanya hypervisor tadi. Oke, mungkin kalau kita lihat ini demonya daripada Proxmox ya. Kemudian kalau kita lihat di sini intently introduce ke VM hypervisor, jadi hypervisor ya, NLSC software defined storage and networking facility and on the single platform ya, satu platform ya, with the integrated with the integrated web-based user interface, you can easily manage VM and container ya, highly available cluster. Nah ini dia ya. Jadi yang mana platform yang ini tadi ya dijadikan jadi satu platform ya, kemudian yang mana dia itu bisa diintegrasikan dengan berbasis web ya, kemudian sehingga pengguna itu ya sangat mudah untuk memanajemen virtual machine dan kontainer dan isi-isi di dalamnya ya. Jadi itu dia. Makanya yang misalnya saya buka ini kan, ini saya implementasikan memang di kampus, sudah saya mulai sejak tahun 2019 ya. Misalnya saya buka yang ada di kampus, kalau Anda lihat misalnya ini adalah alamat IP-nya ya, ini alamat IP-nya, ini adalah localhost ya. Kalau misalkan saya buka ini, maka tampilannya seperti ini. Root, saya masukkan passwordnya. Nih. Nah, jadi di sini adalah ada PM, ada VVA ini, kemudian ada seperti ini. Nah, kalau Anda misalnya lihat ini segitiga seperti ini lagi play ya, artinya lagi berjalan ini. Jadi di sini berjalan semua, kecuali yang ini saya matiin, yang Debian. Proxy hidup. Ada sekitar berapa? Ada sekitar 11 yang lagi run ya, yang lagi running. Jadi yang mau saya praktekkan hari ini, yang sama saya demokan hari ini adalah bagaimana cara memasang ataupun menginstal sistem operasi ini di dalam di dalam laptop kita gitu. Tentunya adalah harus menggunakan hypervisor juga gitu ya. Katakanlah dengan bantuan VirtualBox. Tetapi ini mungkin hanya sekedar bagaimana cara installnya ya, bagaimana cara installnya Proxmox. Nah, bagaimana seharusnya, bagaimana lebih apakah baik, apakah bagus ya kan, ketika misalnya kita memasang sistem operasi ataupun software ya, katakanlah operation system yang dia sudah hypervisor tadi, kemudian katakanlah Proxmox ini diinstal di atas VirtualBox. Kan VirtualBox kan sudah hypervisor, kan belaga. Iya, memang kalau misalnya Proxmox di atas VirtualBox, artinya nanti Proxmox ini kita pasang di VirtualBox, itu sebenarnya tidak direkomendasikan ya, tidak bagus. Jadi bagaimana yang bagus? Yang bagus itu adalah, yang baik itu adalah kita langsung langsung pasang ke server. Jadi artinya ini, misalnya kita punya sistem, kita punya PC misalnya kan, PC ini kita install satu sistem operasi Proxmox ini. Itu dia, artinya dia sendiri di situ. Nah, ketika nanti sudah selesai kita install di dalam, kemudian kita isi VM-nya seperti demikian. Jadi keuntungannya ya ini Anda lihat, misalnya kita bisa melakukan backup gitu. Jadi kalau ini adalah backup otomatis ya, bisa melakukan backup otomatis. Kalau Anda lihat misalnya di konten ini, artinya sistem operasinya di backup secara otomatis. Oke, mungkin untuk itu sangat mungkin bagus lah kalau misalnya untuk solusi ya, untuk di perusahaan misalnya katakanlah dengan skala mikro ataupun istilahnya bahkan ini juga dengan skala besar ya, sudah banyak
di sini menggunakannya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya memang ini belum apa namanya, belum banyak ya, karena sudah apa namanya, sudah cloud computing ya, kuliah online ya, semenjak virus corona ya, semenjak corona ini sudah apa, mulai kemarin banyak temuan-temuan. Tetapi sebenarnya Prosmos ini sudah lama gitu ya, cuman nggak begitu diketahui oleh ya para pendidik ya, sehingga belum banyak ya, belum banyak perusahaan-perusahaan ataupun yang membuat ini di tempat perusahaannya sebagai wadah PM ataupun virtual machine ya, mungkin tergantung kebutuhan juga lah ya. Oke, yang pertama kita itu memang harus mendownload yang namanya OS-nya ini. Bagaimana cara mendownloadnya? Kita langsung ke sini ya. Kita back dulu sekali. Selanjutnya kita ada di sini link download ya. Di sini ada link download ya. Ini ada link download. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita di sini ya. Jadi di sini dibilang download Prosmos software ya. Dataset and dokumentasi. Yang ini dia. Jadi di sini ada sekitar 14 ya. Jadi kita klik di sini. Kemudian di sini ada ya, ada dokumentasi ini bagaimana caranya gitu ya. Kemudian ini adalah izin ataupun agreement ya, ini adalah ISO-nya. Yang kita download itu adalah ISO-nya. Klik ini misalnya ISO-nya. Kemudian juga di sini ada versinya ya. Kita lihat yang di sini ya. Di sini ada versi 631 ISO. Ini juga installer ya, ini ISO ya, ini apa? Oh, ini ISO yang ini ya, ini ISO installer BitTorrent ya. Jadi yang kita install itu adalah yang ini. Yang ini kita install supaya nanti kita pasang di VirtualBox. Nah, kita klik download. Nah, biasanya seperti itu kan untuk mendownload. Jadi kalau mendownload itu kita langsung ke situs resminya gitu ya. Kita langsung ke situs resminya supaya kita itu tidak diarahkan ke link-link lain. Jadi lama jadinya. Jadi misalnya kita klik ini download ya. Kemudian di sini saya cancel aja ya, karena udah saya pernah download nih. Saya pause. Nah, ini dia. Jadi kita klik download, maka langsung di sini terdownload. Nah, kalau Anda lihat di sini 813 mega. Itu dia. Itu dia. Kemudian yang kedua adalah Anda harus mendownload yang namanya kalau misalnya ini mau diinstal di laptop ataupun di server kita harus masuk ke situs ini, Balena ya. Ke situs Balena. Nah, jadi mungkin ini mungkin menurut Anda ini terbaru ini gitu ya. Mungkin selama ini mungkin Anda beranggapan ya, kenapa nggak Rufus gitu ya, kenapa nggak apa Win2 Plus gitu ya, Win2 Plus. Kemudian ya banyak sih, jadi banyak sebenarnya aplikasi untuk aplikasi untuk memasukkan ataupun mengcopy yang mengkopas ya, supaya flashdisk kita itu bisa jadi bootable, artinya dijadikan sebagai media ya install ya. Karena sebelum ada teknologi USB ada CD-ROM ya, ada DVD-ROM ya. Mungkin ya flash disk ya ataupun FD bisa dijadikan sebagai media install. Kemudian di Balena ini di Prosmos ini lebih bagus menggunakan yang namanya ini ya. Jadi aplikasi Etcher ini ya, Balena ini. Jadi ini kita klik download ya. Di sini ada arsitekturnya x86 dan x64. Artinya berlaku kalau di Windows. Jadi ini untuk Windows ya. Untuk Windows bisa digunakan untuk arsitektur 86, artinya ini adalah 32 bit ya ataupun 64 bit. Jadi ini berjalan di laptop kita kalau kita memiliki arsitektur seperti ini. Nah, itu dia ya, menggunakan ini. Jadi ini kita download. Nah, kalau kita download maka nanti ini terdownload. Nah, saya coba klik di sini.
biasanya dia langsung mendownload masuk ke antrian gitu ya. Pokoknya itu dia ya. Ini saya cancel, ini sudah berhasil di download, saya nggak mau download ya. Nih, itu dia ya. Nih, oke. Tapi kalau misalnya Anda tidak mau memasangnya secara permanen di laptop, maka kita gunakan yang namanya aplikasi hypervisor, yaitu VirtualBox. Jadi VirtualBox ini download di situs resminya juga, dan usahakan juga VirtualBox itu terbaru supaya nanti pada saat kita menginstal dia nanti nggak update gitu ya, nggak kelamaan. Nanti kalau misalnya kita download yang lama, maka kita akan disuruh update, ataupun ada nanti form ini adalah versi terbaru ya, biasanya new release, kemudian visit website VirtualBox, nanti kita klik di situ, kita update lagi ya. Makanya kita langsung download yang terbaru aja. Nah, di sini juga sudah disediain ya. Ini adalah ORG ataupun organization ya. Di sini juga dijelasin ini adalah virtualisasi ya. VirtualBox ya. VirtualBox mampu berjalan di arsitektur 32 bit. Kemudian di prosesor AMD 64 bit ataupun Intel 64 bit ya. Kemudian ini produk untuk perusahaan juga sangat cocok ya, sangat baik. Kemudian pokoknya kalau misalnya Anda mau baca overview daripada VirtualBox ini silahkan ya. Ini adalah mungkin solusi kalau misalnya kita mempunyai laptop ya kan, kita ingin mempraktekkan bagaimana cara install sistem operasi katakanlah gitu ya, misalnya sistem operasi Cosmos ini tadi gitu ya, kita jalankan di atas VirtualBox bisa ya. Nah, misalnya ini kita lihat di sini infonya ya, mulai dari Windows 2000, Vista ya, bahkan juga Linux, OpenSolaris juga ya. Nah, itu dia. Bagaimana cara mendownload ini? Seperti ini kita download. Ini biasanya langsung download ya. Kalau nggak download dia berarti kita lihat di sini. Kalau di Linux seperti ini ya, apa? Dia mendownload nggak? Windows host ya. VirtualBox binaries virtual 68 ini kita klik misalnya Windows host ini, dia langsung mendownload ya. Kita pause ya. Jadi ini kita klik tadi yang udah kita klik tadi nggak bisa langsung download, kemudian kita masuk ke sini VirtualBox 6118 yaitu paket platformnya ini, yang ini kita klik yang ini untuk Windows. Seperti itu dia. Nah, begitu ya. Selanjutnya bagaimana dengan hardware seperti ini teman-teman semua. Misalnya ya, laptop kita itu adalah cocok nggak diinstal VirtualBox. Kita klik dulu misalnya ke sini, kalau dia misalnya Windows Text Manager ya. Text Manager biasanya di sini ada yang namanya performance ya. Kemudian ada di situ namanya nih. Anda perhatikan misalnya di situ performance ya kan. Saya ulangi dulu. Saya klik kanan, di sini Text Manager, kemudian Text Manager. Kemudian di situ performance ya. Kemudian di situ ada namanya nih virtualization ya. Virtualization ini harus aktif ya. Virtualisasi ini harus aktif. Jadi itu harus enable ataupun aktif ataupun on ya. Bagaimana cara mengaktifkan ini? Cara mengaktifkan ini adalah Anda harus masuk ke BIOS ya. BIOS itu adalah Bus Input Output System ya. Dia seperti apa namanya? Pertama kali masuk misalnya ke laptop kita, apakah dia menekan misalnya F2, F9 atau Escape atau F12. Nah, ketika kita tekan tombol keyboardnya itu, maka dia akan mengarah seperti ada pilihan-pilihan, ada menu, ada kayak gini gitu ya. Dia macam muncul seperti
jendela biru gitu ya, apa namanya, blue screen ya, tapi ada info-infonya gitu, misalnya informasi tentang hardware ini, prosesornya. Nah, itulah yang dikatakan layanan BIOS-nya. Nah, di layanan BIOS itulah kita mengaktifkan virtualisasi. Itu ada istilahnya namanya PT ya. PT itu adalah virtualisasi teknologi. Ini harus kita enable, atau kalau misalnya ada tulisan on, di on kan gitu ya, atau misalnya aktif. Nah, mungkin supaya lebih jelasnya saya coba misalnya buka di sini di Google, cara mengaktifkan ya, cara mengaktifkan ini PT di laptop. Nah, jadi Anda ya, kita semua kita buat seperti ini. Kalau misalnya kita punya laptop ya kan, kita aktifkan dia ini. Misalnya saya enter, kemudian saya diarahkan ke sini. Cara mengaktifkan virtualisasi teknologi AMD. Sepertinya kita harus disesuaikan gitu ya. Disesuaikan dengan apa namanya, dengan laptopnya juga ya. Misalnya ini secara mengaktifkan virtualisasi PT pada Windows ya. Ini BlueStack ya. Mungkin Anda kenal yang namanya BlueStack. BlueStack itu juga virtual ataupun hypervisor ya, yang menjalankan Android ya di laptop kita. Ini misalnya langsung ke support ya, dukungan BlueStack ya. Mungkin kita lihat dulu artikelnya bagaimana. Di sini yang dibahas nanti adalah Dell, laptop Dell, HP Asus, Acer, Lenovo. Nah, kalau misalnya di Dell bagaimana? Di Dell itu katanya kita harus menyalakan dulu PC kita, kemudian mau dia lagi keadaan hitam seperti ini, kita tekan escape. Jadi ini sama kayak seperti install ulang gitu ya. Set dulu BIOS-nya gitu ya, supaya nanti ya boot optionnya itu sesuai dengan yang kita pilih. Misalnya kita install pakai flash disk, pakai CD, pakai jaringan ya. Kemudian saat layar mau muncul tekan F10 seperti ini. Jadi dijelasin seperti ini ya. Kemudian di situ Anda lihat virtualisasinya itu harus di-enable-kan. Macam-macam nanti pilihannya. Ada misalnya yang HP, nanti ada PT ya. PT teknologi, PT disingkat saja misalnya, nggak virtualisasi tulisannya. Tergantung daripada info BIOS-nya. Jadi nanti ada ya, bukan hanya misalnya PT virtualisasi, tapi nanti ada PT teknologi. Dibuat nanti PT teknologi seperti itu dia. Teknologi. Seperti itu nanti. Pokoknya nanti di bagian advance juga. Pokoknya dari sini virtualisasi. Karena setiap BIOS itu beda-beda. Misalnya di HP ya, ini dia virtualisasi teknologi, ini diaktifkan. Bagaimana nanti dengan ini kalau BIOSnya itu Asus? Asus itu sepertinya udah GUI ya. Tampilan daripada BIOSnya ini Asus ini sepertinya GUI, nampaknya lebih grafik gitu ya dibandingkan dengan yang ini, yang blue screen ini. Ini di blue screen kalau kita katakan di lapangan, ini blue screen. Nah, seperti inilah tampilan daripada BIOS tuh. Kalau ini kita masuk menggunakan advance dengan apa? Di sini juga infonya sebenarnya ini. Jadi silakan ditekan tombol Del atau F2 untuk masuk ke BIOS. Jadi di situ nanti ada infonya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau install ulang misalnya, seperti itulah caranya. Jadi mungkin Anda sudah terbiasa install ulang laptop ya. Mungkin kena virus gitu ya. Jadi bisa dibuat pemulihan dengan cara install ulang. Seperti itu dia. Nah, Anda bacalah nanti di artikel ini. Ini nanti saya share nanti di grup ataupun di Telegram supaya nanti nggak hilang. Jadi kalau saya share di Telegram itu biasanya itu nggak hilang karena di sini ada nanti linknya gitu ya. Di sini ada link. Ini dia. Jadi inilah gunanya cloud ya. Cloud computing ini. Jadi tersimpan kalau admin tak menghapusnya. Seperti itu dia ya. Oke, baik. Selanjutnya saya demo. Ini sudah aktif ya, virtualisasi laptop saya sudah aktif. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan apa namanya? Bagaimana dengan hardware notebook? Notebook ya.
Kalau misalnya notebook ini sebenarnya laptop pun sama juga kan. Ini sebenarnya tidak direkomendasikan, tidak di apa namanya, tidak cocok gitulah, tak kompatibel gitu. Kenapa? Yang pertama Anda cek dulu yang namanya eh, fasilitas fasilitas tadi yang saya katakan tadi, PT-nya, yaitu pertulisan teknologinya. Apakah memang ada di notebook, ya kan? Kalau ada, coba aktifkan, bisa nggak nanti berjalan gitu. Memang kalau direkomendasikan itu ya seperti PC, seperti laptop misalnya, katakan laptop yang sudah laptop apa namanya, yang katakanlah misalnya ya yang lumayan lah ya gitu ya, yang kalau misalnya kita hitung-hitung main harga, kita nggak bisa juga kan, karena yang secondnya pun kadang dapat 2 juta 3 juta ya kan, sudah bisa dijadikan sebagai belajar virtual gitu ya. Belajar maksudnya kita belajar untuk melakukan instalasi virtualisasi gitu ya. Jadi tergantung sih kalau dari harga. Pokoknya beginilah ya. Mungkin ini solusi kalau misalnya Anda mau beli laptop ke depannya. Coba Anda cek misalnya daripada kelengkapan BIOS-nya gitu. BIOS-nya itu perlu Anda cek. Misalnya Anda membeli laptop ya kan, silakan dulu buka BIOS-nya, kemudian Anda cek itu fasilitas yang ada di dalamnya itu, supaya nanti kita itu ya kedepannya bisa kita gunain gitu ya. Kenapa FVT itu di suatu saat bisa kita gunakan? Ya salah satunya ya tadi kayak BlueStack gitu ya. Artinya BlueStack itu kan bisa dijalankan, artinya handphone kita itu bisa dimasukkan ke dalam laptop gitu. Jadi apa namanya? Apa info yang ada di sebenarnya yang ini susah saya berbicara. Misalnya yang ini WhatsApp, WhatsApp kan sudah masuk ke sini gitu ya. Iya memang iya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan BlueStack tadi misalnya, dia itu lebih bisa kita video call gitu, bisa kita main game di dalamnya. Seperti itulah kalau misalnya virtualisasi menggunakan BlueStack tadi. Artinya apa? Ini direkomendasikan bagi yang ingin membeli laptop atau yang mau upgrade laptopnya. Ketika nanti membeli laptop, ya diperhatikan nanti teknologi BIOS-nya atau teknologi daripada hardware laptop itu. Karena teknologi laptop ini kan ataupun notebook ini harganya memang kita diiming-imingi bisanya murah gitu ya, murah tapi kita gunakan ke depannya tidak relevan ataupun istilahnya ke depannya itu kita mundur gitu. Artinya bisa kita kembangkan pengetahuan kita. Karena dengan spek yang tidak mendukung, maka kita tidak jadi ataupun gagal dalam hal itu gitu. Jadi oleh karena itu salah satu fitur yang itu sangat ya perlu Anda cross check kembali apakah ada di laptop Anda. Tapi kebanyakan saya cek ya kan, notebook kalau dia sekelas notebook itu jarang sekali ditemukan fasilitas itu ya, virtualisasi teknologi tadi. Jadi tidak, makanya saya bilang nggak bisa dipraktekkan kalau praktek yang seperti ini ginian gitu ya. Jadi artinya kalau PC misalnya coba cek juga BIOS-nya gitu. Jadi teman-teman semua kalau punya laptop silakan dicek kembali. Mungkin pernah Anda belajar sistem operasi 2, tetapi pada saat Anda praktek dulu dia gagal gitu ya. Kita jalankan VirtualBox-nya, kita install, tapi dia nggak terima gitu atau ada kesalahan gitu ya. Mungkin di situnya ada masalah. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita install VirtualBox ya, kemudian sudah kita download Proxmox-nya atau misalnya kita menggunakan flash disk, kita langsung install jadi di hardware kita ya. Itu mungkin solusi yang bagus, solusi yang tepat gitu. Nah, jadi bagaimana cara menginstalnya? Oke, coba diperhatikan. Kalau VirtualBox ya sudah diinstal lah ya, sangat mudah menginstalnya. Ini saya perlihatkan sama Anda. Saya sudah menginstal VirtualBox di sini ya. Ini VirtualBox sudah saya install. Ini ada. Ini saya jalanin dulu. Kemudian saya jalankan. Nah, ini VirtualBox-nya banyak. Jadi kalau di VirtualBox ini kita jalankan di laptop seperti ini, kita on kan semua, maka nanti risikonya adalah laptop kita nanti nge-lag ya. Artinya apa? Makanan satu piring ya kan, mau di makanan 2 piring
tetapi kapasitas perutnya itu hanya 1 piring. Anda paksa maka terjadi over. Nah, apakah dia muntah? Jadi seperti itu dia. Jadi kalau misalkan seperti ini Anda jalankan semua, maka nanti yang terjadi itu adalah bisa saja nanti nge-lag, lama menunggu gitu ya. Jadi makanya saya ini sudah ada sebenarnya Proxmox PM ini. Jadi untuk site ini saya hapus dulu. Saya mulai dari awal, remove, saya delete all. Oke. Kemudian apa namanya? Ini saya masukin ya. Saya buat new. Kemudian saya ketik sini apa? Proxmox PM ya. Kemudian mesin foldernya itu bisa disimpan di ya, tergantung kita ya, apakah di C atau di tempat lain. Saya biasanya tempat lain, saya letakin di sinilah ya, di apa namanya, di local disk D, supaya tidak terbebani local disk C nya. Kebetulan local disk datanya ini besar gitu ya. Kemudian saya masukkan sini kuliah online genap. Saya mau masukkan sini apa namanya, VirtualBox. Kemudian saya select folder. Oke, saya simpan nanti di sini, yaitu VM-nya itu. Kemudian type-nya ini adalah Linux ya. Linux, kemudian versinya ya Debian ya. Versinya itu adalah Debian, saya pilih yang 64 bit ya. Debian. Nih. Selanjutnya di sini langsung dideteksi oleh VirtualBox kita memiliki 8 GB ya. Kebetulan saat ini laptop yang saya gunakan ini memorinya adalah 8 GB. Kemudian kalau kita membuat memori size dalam VirtualBox itu jangan sepenuhnya kita gunain gitu ya. Jadi kita buat misalnya separuh ya, ataupun misalnya 1/4 gitu ya. Jadi kalau 1/4-nya 8 GB berarti kan 2 ya, 2 GB gitu. Jadi bisa kita gunain. Bisa juga separuh, pokoknya dia jangan sampai over ataupun sama dengan memori yang sebenarnya, walaupun ini virtual ya. Saya buat sini 2048 2 GB ya. Selanjutnya harddisknya ini dia, create virtual hard disk now. Jadi kita membuat virtual hard disk ya. Jadi saya buat sini create ya. Di sini ini sebenarnya nggak benar ya, 2 tera. Saya tidak menggunakan 2 tera ya. Paling spek saya itu mungkin sekitar 200 GB lagi lah lebihnya. Jadi bisa saya masukkan sini. Jadi nanti disesuaikan. Bagaimana cara menyesuaikannya gitu ya? Dilihat aja misalnya harddisknya. Buka sini ya. Ini saya buka. Explore saya buka dulu. Selanjutnya saya klik di sini. Kemudian properties. Nah, di sini kan ada free space, yaitu sekitar segini gitu ya. Jadi ini bisa kita alokasikan misalnya untuk Proxmox tadi, misalnya kita ambil 100 GB ya. Tapi jangan penuh, jangan semua. Pokoknya etikanya seperti itu ya. Caranya seperti itulah gitu. Kalau misalnya Anda ambil semua kan nggak relevan gitulah ya. Saya ambil karena saya itu masih mempunyai kapasitas yang lebih besar ya, jadi saya alokasikan aja di sini misalnya 200 GB, bukan ya, 100 GB ya. Ini dia 100 GB. Kemudian pilihan tetap ya, ini PDI ya, PDI VirtualBox Disk Image ya. Kemudian dynamical allocated, yaitu diletakkan secara otomatis ataupun dialokasikan ditempatkan secara otomatis, dynamic create ya. Jadi nanti dia berada VM-nya itu nanti apa namanya,
file FDI-nya itu nanti berada di sini, di lokal di yang sudah kita tentukan tadi ya. Jadi nanti begitu nanti cara mencari FDI-nya gitu. FDI itu kan udah jadi, nanti misalnya kita membuat sistem operasi sudah jadi, kita kumpulkan, kemudian nanti pada saat kita menggunakan, kita tinggal file FDI-nya aja, ada VirtualBox, kita jalankan FDI-nya, jadi kita nggak mesti nginstal lagi gitu ya. Seperti itu sudah banyak dibuat ya untuk memudahkan pengoperasiannya. Jadi ini sebenarnya awal ya, ini sebenarnya awalnya lah ini ya, kita membuat sistem operasi di dalam VirtualBox ini. Kalau yang sudah jadi biasanya udah ekstensi FDI, kita hanya install VirtualBox, kita klik 2 kali, berjalan gitu. Banyak seperti itu dibuat layanan-layanan pemerintahan gitu ya. Nanti saya tunjukkan ya. Create, ini saya create. Oke. Kemudian di sini power off, jangan di off kan dulu. Selanjutnya di sini Anda masuk ke storage ya. Di sini ada storage, yaitu penyimpanan. Kalau Anda lihat di sini, yang pertama itu ID yang device 0 ini adalah masih kosong. Jadi ini kita isi. Diisi dengan image ISO. Ini kita klik. Kita isi dengan image ISO-nya Prosmos yang kita download tadi gitu ya. Ini misalnya saya klik ini, kemudian saya masukkan di sini. Ini, kemudian choose. Kalau misalnya sudah pernah memasukkan itu, pasti di sini ada listnya. Tapi kalau misalnya belum pernah, maka ini tidak ada. Bagaimana supaya dia ada di sini nanti listnya? Anda masukkan dulu. Caranya sini klik choose create a virtual disk, atau bukan ya, choose disk file ya. Jadi kita pilih filenya di mana tadi kita download. Nah, kemarin udah saya download software praktek. Jadi nanti ini bisa juga didapatkan di situs yang tadi ya, prosmos.com tadi, juga bisa Anda dapatkan di grup Telegram kita ketika nanti Anda mendownloadnya di sini. Cloud computing, kemudian di sini ada file. Di atas kayaknya saya buat. Ini dia. Jadi nanti Anda bisa mengambil ini dari sini. Oh ya, yang inilah ya. Besar sih filenya, sekitar 812 mega. Oke, selanjutnya saya coba masuk ke sini karena sudah tahap ini tadi ya. Maka kalau misalnya saya klik ini, maka dia akan masuk ke list tadi. Ini saya coba 2 kali. Apakah ada efek kalau misalkan kita masukkan 2 kali? Ada ya. Jadi dia masuk dalam ke sini langsung ya. Jadi langsung masuk ke sini. Jadi ini sekarang yang IDE-nya itu sudah terisi. Oke. Ini adalah file image ISO-nya. Ini adalah image ISO-nya, yaitu sistem operasi Prosmos, dan nanti prosesnya itu adalah dari sini, dari mesin ini, katakanlah ini tadi CD-nya, nanti dikopikan, dikopas ke dalam sini, sehingga ini gambar hard disk kan. Karena nanti ini adalah hard disk virtual gitu ya. Jadi nanti hard disk virtual ini bisa kita gunakan di suatu saat kalau aplikasi VirtualBox-nya ada kita install di tempat lain. Jadi kurang lebih juga seperti itu membuat daripada sistem operasi itu. Kenapa ada sistem operasi? Kenapa ada Proxmox? Proxmox itu kan dibangun di atas Debian. Berarti kan ada Debian itu kan, ada Debian, kemudian diinstalnya web servernya di dalam. Katakanlah seperti Proxmox tadi gitu. Dia tetap berada di atasnya Debian, ya kan? Prosmox itu. Jadi dia kan layan kayak website gitu. Jadi seperti itu dia, makanya di VirtualBox ya banyak orang mengembangkannya. Jadi VirtualBox ini sangat bermanfaat dan sangat ramah lingkungan karena dia bisa berjalan di platform ya katakanlah di beberapa platform dia berjalan ya. Seperti itu ya. Jadi kalau Anda lihat sini, di sinilah proses nanti kopasnya ya. Artinya dari ISO-nya Prosmos disalin ke Prosmos, yaitu ke harddisknya, harddisk virtual kita yang kita buat tadinya. Sekarang ini saya OK. Selanjutnya ini masih merah ya, masih power off, masih keadaan mati. Sekarang ini saya play, klik kanan di sini start ya. Jadi kita normal start.
Oke, berproses. Saya zoom in dulu. Kita lihat infonya. Nah, kalau dia muncul seperti ini kan pertama kali kita jalankan. Nah, di sini juga dijelasin, silakan dipilih yaitu apa namanya, optical disk-nya ya. Katakanlah tadi CD yang kita pilih tadi berdasarkan fisik yang kita gunakan, yaitu isi di dalam yang ada di dalam ini nanti ya, yang ada dalam list ini virtual, untuk membuat virtual mesin dari mesin virtual ya. Jadi kita klik yang ini. Kalau misalnya kita sudah set tadi di storage itu, maka di sini akan muncul ketika kita klik ini. Tapi kalau misalnya dia tidak ada di sini nanti, ya kan? Ini kan sudah ada. Kalau misalkan dia tidak ada, maka yang harus Anda lakukan itu adalah Anda klik ini. Nah, jadi nanti bisa dua caranya gitu. Bisa Anda langsung storage, langsung isi. Bisa juga Anda jalankan dulu, baru kemudian Anda klik ini, kemudian kita arahkan ke sini. Nah, seperti itu dia. Kemudian ini saya klik yang bawah ini karena sudah kita masukkan tadi di storage. Kemudian saya pilih, kemudian saya start. Nah, seperti ini. Di sini ada masuk ke BIOS ya. Ini saya close. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita install di VirtualBox seperti ini ya. Beginilah cara menginstalnya. Di sini nampaknya GUI ya. Jadi ini saya geser ini menggunakan keyboard, tombol panah atas, panah bawah. Jadi yang kita pilih itu adalah yang pertama, install Proxmox. Kemudian kita enter. Sama juga kayak install biasa ya. Selalu tombol navigasi yang kebanyakan disediakan untuk melakukan instruksi selanjutnya ya, untuk memilih ya yang mau kita jalankan. Oke, lagi proses ya. Oke, kita lihat dalam. Oke, maka nanti dia langsung tampilan GUI biasanya ya. Oke. Oke, dia seperti ini. Oke, ini kita okein aja. Makanya ini tadi juga diperintahkan sama kita cek BIOS setting for Intel VT, AMD VT, SPM. Jadi maksudnya tadi virtual teknologinya katanya harus diaktifin. Ini saya okekan. Kemudian di sini ada persetujuan ya. Ini adalah end user license agreement. Boleh dibaca-baca nanti. Ini kita setuju. Kemudian di sini juga ada penjelasannya ya. Anda ini juga bisa nanti Anda baca-baca ya. Kemudian ini tadi udah kita buat harddisk virtualnya, kemudian kita next. Kemudian ini untuk lokasi kita buatnya adalah Indonesia. Kemudian pilih Asia Jakarta, keyboard oke, next ya. Selanjutnya sini password kita masukkan passwordnya. Saya masukkan password saya. Kalau password itu usahakan di secure ya. Ya, kalau di secure itu biasanya passwordnya itu ya banyak campuran ya, karakter ya, yang lain-lain. Ini email bisa yang valid, bisa juga yang invalid gitu. Jadi bisa Anda masukkan email yang valid, bisa yang invalid. Ini saya masukkan misalnya email yang valid ya, Saidi Ramadan, Saidiram Linux gmail.com. Bisa yang valid, bisa yang invalid. Kemudian juga kita next kan seperti ini. Menginstalnya sangat mudah ya. Hostname-nya ini kita misalnya buat cloud ya. Cloud misalnya di sini kita buat misalnya Saidi. Cloud Saidi. Seperti ini dia. Ini IP address-nya ini kita sesuaikan dengan network kita. Ini di servernya dapat 201 gitu. Nah, bagaimana menyetting ini? Kita lihat dulu IP kita di sini di laptop kita supaya nanti bisa kita remote.
Ini saya lihat network saya di mana ya ini. Atau saya buka CMD aja lah, agak ribet ya. Buka-buka gue lagi. Saya buka CMD. Sorry, saya buka sini dulu CMD. Kemudian saya ketikkan sini IP perintah Linux itu. IP config ya. Config garis miring all ya. Nah, ini dia. Jadi alamat saya itu adalah 200 ini IP saya 254. Gateway-nya yang ini otomatis. Jadi ini tadi ini di generate dari router. Jadi di generate dari router MikroTik. Jadi di belakangnya itu ada router yang mensuplai alamat secara otomatis kepada laptop yang saya gunakan ini. Kemudian dia mendapatkan net seperti ini. Nah, ini kita samakan netnya dengan yang ada di VirtualBox tadi supaya nanti bisa kita remote gitu ya. Karena kita kan istilahnya bangun server. Mulai dari awal gitu ya. Mulai dari awal sebenarnya mulai dari pengkabelan ya. Kalau ini kan tidak. Hanya virtual aja. Jadi saya buat di sini 200. Saya buat sini 254 tadi sudah digunakan. Saya buat aja lah 200 ya. Karena kan 254 ke bawah dia. Kecuali gateway ya. Kalau gateway kan 201. Kalau dia prefix per 24 itu berarti sekitar 252 host yang bisa digunakan nantinya. Nah, di sini kan dijelasin set the main IP address and net max for your server in CIDR ya. Notasinya yang ini. Ini saya masukin 201. DNS servernya juga sama 201. Kemudian selanjutnya kita next. Ini yang diberikan. Jadi sini sudah selesai, ini untuk ringkasannya ya. Jadi bisa kita konfirmasi. Artinya bisa kita cross check lagi apakah menurut kita sudah cocok yang kita masukkan tadinya. Nanti IP-nya yang ini 200 ya. Artinya nanti pada saat kita masuk ke ya websitenya Proxmox ini secara localhost ini yang kita akses dengan IP yang ini 200 ini. Kemudian kita ini checklist ini dengan otomatis nanti akan restart sendiri setelah nanti penginstalan berhasil ya. Automatically reboot after successful installation. Kemudian ini saya install. Oke, kita tunggu sebentar. Beginilah cara installnya. Sangat mudah ya, cara installnya sangat mudah. Oke. Saya tunjukin dulu. Oke, 5% ya. Nah, di sini virtualize ya your infrastructure ya. Kita tunggu sampai selesai.
Oke, sudah hampir 70% ya. 70%. Jadi kalau Anda lihat misalnya di situ ada .deb ya, itu artinya Debian. Jadi ini adalah proses pemindahan dari IMAX ISO ke harddisk virtual kita ya, supaya nanti harddisk virtual ataupun VDI daripada file yang kita buat di dalam harddisk virtual nanti bisa dijalankan di dalamnya. Itu dia ya. Makanya di sini kita lihat di sini deb ya, deb itu adalah Debian ya. Jadi kalau Anda misalnya lihat file .deb, maka itu adalah file untuk sistem operasi Linux, distronya yang Debian ataupun Ubuntu ya. Karena Ubuntu itu sistem operasi Ubuntu itu kan turunan daripada Debian, seperti itu dia. Ya, jadi ini lagi ekstrak. Ini bisa diakses secara online backup, lab migration, JavaScript based GUI, web based console ya. Ini dia. Jadi web based administration, Prosmos cluster ya. Bisa dibuat untuk secara kelompok-kelompok dalamnya. Kita buat template ya, seperti ini. Central management, Prosmos cluster file system. Platform ya, virtualisasi platform. Jadi ini dia platformnya, platform untuk virtualisasi, open source virtualisasi platform ya, enterprise ready, central management, clustering, online backup solution, lab migration. Jadi dia bisa online, apa backup online gitu ya, artinya dia online otomatis ya. Dia backup otomatis tanpa kita perintah. Yang di backup itu adalah VM-nya. Jadi kita nggak backup satu-satu filenya gitu, tetapi sistem operasinya yang di backup. Nah, seperti yang Anda lihat misalnya di sini. Kalau Anda lihat misalnya di sini itu konten. Misalnya saya klik ini konten. Oh, bukannya ini yang lokal, ini konten. Nah, kalau misalnya Anda lihat yang ini adalah backupannya ya, konten. Saya klik ini LJO, dia sekitar 53 GB ya. 53 GB itu kemudian FDI yang 102 ini, yang ini di backupnya. Jadi kalau misalnya ini pun sudah misalnya hilang gitulah ya, ini masih ada backupnya gitu. Nah, itu dia. Jadi banyak keuntungannya kalau kita menggunakan virtualisasi. Salah satunya adalah mudah kita memanajemennya. Kemudian basic server tidak terlalu banyak. Dulu sebelum tahun 2019 saya implementasi satu server, itu cuma satu sistem operasi. Akibatnya apa? Layanan yang dibuat, karena kan server itu kan gunanya untuk pelayan, untuk peladen. Layanan yang dibuat dalam server tidak banyak seperti ini. Jadi keuntungan daripada teknologi cloud computing ya, hadirnya sistem operasi virtualisasi, maka ini adalah suatu pilihan yang tepat menurut saya. Kita lihat perkembangan instalasinya sudah 95% ya, sudah hampir selesai. Oke, kita lihat dulu configuring format Prosmos ya. Nah, ini juga ada RESTful web API ya, application apa namanya, pokoknya nanti dia itu bisa juga sebagai web server ya di dalam ini. Nah, kita lihat dulu 95%. Misalnya dia seperti, kalau Anda lihat misalnya, perhatikan server ini ya. Oke, saya coba buka dulu di sini. Ini misalnya yang saya tunjukkan di hari Kamis yang lalu. Nah, ini kan server nih. Ini adalah praktek pertemuan kedua oleh kelas-kelas yang lain, misalnya ke data center. Data center ini kalau Anda lihat ini sistem operasinya Debian ini.
Debian. Ini Debian desktop kalau tidak salah ini. Oh, ini Debian Linux apa? Debian server ya. Kalau saya masukin ke sini, saya masukkan passwordnya. Jadi pada saat memasukkan password dia nggak pernah nampak. Itulah kalau Debian apa yang versi server Linux, yang versi servernya. Karena memang Linux itu dikategorikan aman gitu ya. Seperti itu dia. Apa namanya? Biasanya saya masuk ke filenya website di sini. Ada nggak sini website? cd par www.ls. Di sini ada Nextcloud ya. cd Nextcloud ls. Kalau kita masuk ke config, ini saya clear dulu. cd config ls. Itu ada config php, ya kan? Saya nano. Kalau nano itu untuk membuka file ya. Config php. Ini dia. Ini bisa kita lihat nih. Database-nya ini gitu ya. Ini database-nya. Hostnya ini. Namanya ini DB user. Nah, kemudian portnya yang ini 199.199.107.80.87. Gitu deh. Kemudian kalau saya akses misalnya di sini 199.107 ya. 107.80.87. Ini kemarin praktek pertemuan kedua di teknologi computing. Ini dia. Jadi inilah hasil prakteknya kemarin, membuat seperti ini. Ini passwordnya lupa saya ini. Apa passwordnya ini? Nextcloud. Passwordnya itu ini ya. Kalau benar ya. Ini dia. Passwordnya demikian ya. Jadi membuat seperti ini. Jadi nanti Anda harus mampu membuat seperti ini. Ini berjalan di atas sistem operasi Debian, tetapi diinstal di dalam satu VirtualBox. Misalnya kita install di Debian gitu. Pros-prosnya nggak usah kita install gitu ya, karena bakalan tak sanggup. Nah, seperti ini pun, membuat seperti ini sebenarnya sudah bermanfaat gitu ya. Ini masih localhost. Masih akses seperti ini localhost. Jadi kalau kita lihat ya, nanti itu juga yang mau kita install di sini. Sudah kita install nanti apa? Ini sudah berhasil ya. Ini sudah berhasil, tetapi dia reset tadi, dia kembali ke sini. Ini saya close dulu supaya dia tidak kembali ke sini. Ini saya saya coba close dulu ya. Saya coba close dulu VirtualBox-nya. Ini saya close. Saya lihat dulu di sini. Ini saya close ya. Saya close. Power off. Oke. Kemudian selanjutnya itu harus dilepasin katanya. Yang dilepasin itu ini ya. Ini. Jadi sama halnya kita nginstal. Misalnya habis nginstal itu kita harus keluarkan CD-ROM-nya gitu ya. Jadi kan ibaratnya CD-ROM gitu ya. Tetapi di dalam itu adalah image files, image ISO gitu. Ini saya klik dulu ini. Kayak klik, kemudian saya hilangin checklistnya supaya nanti tidak terbaca atau dikosongin gitu ya, di reject ya. Kita reject ISO-nya di dalam optical drive-nya. Kemudian kita jalankan lagi kembali. Ini kita start. Seperti apa tampilannya? Nah, ini kalau masih di VirtualBox ya, sangat memang lambatnya. Cuman kalau untuk praktek untuk install boleh lah. Nah, di laptop saya ini kebetulan mampu ya, dengan spek yang cukup memadai gitulah ya. Mungkin Anda juga memiliki laptop yang lebih memadai daripada yang saya gunakan ini. Oke, baik, sekarang ini sudah load, sudah hampir mau masuk ke layanan ini, layanan terminalnya. Jadi kalau kita melihat jendela server itu sebenarnya dia black screen ya, layarnya hitam, kemudian yaitu fontnya itu adalah white. Begitulah dia kalau misalnya kita lihat
tampilan server. Kenapa dibuat seperti itu? Maksudnya dibalik daripada tampilan GUI, tampilan aslinya itu supaya lebih aman itu dibuat seperti ini. Nah, jadi di sini infonya welcome to the Proxmox virtual environment. Kemudian kamu bisa mengakses files in your web browser to configure the server connect to. Jadi maksudnya gini, apa namanya? Ini dia. Kita bisa mengaksesnya melalui IP yang ini, yaitu HTTPS. Ini yang kita masukkan formatnya, yaitu HTTPS /2 200 kemudian 200 kemudian /2 portnya itu adalah 8006. Itulah yang kita masukkan ke dalam web browsernya. Gitu dia. Ini coba saya login dulu. Root, passwordnya loginnya adalah root. Kemudian passwordnya itu adalah yang saya masukkan tadi. Ini sudah saya ketikkan, tetapi Anda tidak bisa melihatnya ya. Nah, ini secure dia. Di hidden ya. Setelah kita enter, tampilan seperti ini langsung berhasil. Saya ketikkan IP-nya, IP AD. Berapa IP-nya? IP-nya adalah 200 ya. Ini dia 200. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita remote ke servernya melalui web browsernya ya. Pertama, sebelum kita cek ke web browsernya, kita buka CMD dulu, command prompt. Selanjutnya kita ping 200 karena tadi hostnya adalah 200 ya. Kita enter. Nah, ini tidak connect ya. Kalau misalnya reply from IP tujuan ya, inilah ditunjukkan bahwa tujuan itu adalah unreachable, terputus ya, sama sekali tidak terhubung. Ini kita lakukan di sini. Kita cek dulu di sini network. Nah, jadi di sini di VirtualBox itu ada fasilitas display ya. Ada, kalau kita lihat di sini ada general, ada sistem, ada display, ada penyimpanan, ada suara, ada jaringan, ada USB, ada share folder, ada description. Kita bagian yang ini, network. Kita klik. Selanjutnya kita arahkan ke attack to. Kita terhubung ke NAT-nya. Untuk jaringannya kita ke NAT. Dalam hal ini karena tidak terhubung tadi, kita langsung bridge saja ya. Bridge adapter itu kita pilih. Kemudian kita okekan. Kemudian selanjutnya kita tes koneksi. Coba kita ping dulu. Nah, sekarang sudah berhasil ping. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Kita buka Google Chrome-nya. Kemudian kita akses alamat webnya 200 ini harus ada HTTPS kemudian 200.806. Ini saya enter. Dia seperti ini ya. Seperti ini artinya ini belum karena belum aman gitu ya. Jadi belum kita buat secure-nya. Jadi kita klik seperti ini ya, advance. Kemudian kita langsung sini ya, kita langsung proses ya. Klik. Kemudian selanjutnya ini kalau Google Chrome ya. Nanti kalau Mozilla beda lagi tampilannya. Tapi lihat aja nanti bahasanya, bagaimana nanti bahasanya. Itu adalah tujuannya sama ya. Ini root. Kemudian passwordnya saya masukin. Kemudian saya login. Nah, ini adalah tampilannya. Kita okekan aja nih. Nah, inilah dia Proxmox ya. Sekarang kita menginstal Proxmox di VirtualBox itu sudah berhasil ya. Seperti itu dia. Oke. Baik. Mungkin ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi nanti bisa juga nanti dipraktekkan sesuai dengan kesanggupan laptop kita masing-masing ya. Itu dia. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.